Pernahkah kau merasa suaramu tidak penting? Bahwa kata-katamu hanya lewat, tak berarti, tak berdampak? Sekarang dengarkan aku baik-baik. Suaramu bukan kebetulan, ia dipilih, didesain, dikirim dari surga untuk sebuah tujuan yang tidak bisa digantikan siapapun di muka bumi ini. Karena ketika engkau berbicara dari tempat yang dalam, sesuatu di dunia roh bergerak. Bahkan iblis pun gemetar. Kau pikir suaramu kecil, tidak terdengar, tapi di alam yang tak terlihat, suaramu seperti guntur, menggetarkan kegelapan, menyalakan terang. Dan jika hari ini engkau berani mendengarkan, sampai akhir, maka engkau akan tahu, bukan hanya dunia yang menantikan suaramu, tapi surga juga. Karena ini bukan tentang belajar berbicara, ini tentang mengenali siapa yang sedang berbicara melalui dirimu. Bab 1. Awal dari suara yang terpilih. Bayangkan dirimu berdiri dalam keheningan yang nyaris suci. Tidak ada suara lain, hanya detak jantungmu yang lembut dan desah napasmu yang perlahan. Dalam ruang itu, engkau bukan siapa-siapa dan sekaligus adalah segalanya. Sebab di saat itulah engkau mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kata-kata. Ada sesuatu yang berdenyut dari dalam, sebuah gema yang tidak keluar dari tenggorokan, tapi dari kedalaman jiwamu sendiri. Itulah suara pertamamu. Bukan suara tangisan saat lahir, tapi suara yang muncul saat engkau sadar, aku hidup, dan hidupku punya makna. Suara itulah yang dipilih oleh Tuhan, bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk mengguncang dunia yang diam dalam kebohongan. Tidak semua orang mengenal suara itu. Banyak yang hidup hanya untuk berbicara, tapi tidak pernah bersuara. Mereka mengeluarkan kata demi kata, tapi jiwanya tetap sunyi. Suaramu, jika engkau dengar baik-baik, bukan berasal dari sekadar pengalaman hidup, melainkan dari rancangan yang agung. Ketika Tuhan menciptakanmu, Dia tidak hanya memberimu tubuh, pikiran, dan nama. Ia memberimu satu hal yang paling berbahaya sekaligus paling mulia. Getaran suara yang membawa kehendaknya. Suaramu adalah ciptaan spiritual. Ia tidak hanya menembus ruang fisik, tapi juga menelusup ke dalam dimensi tak terlihat, menyentuh apa yang tak bisa dijangkau tangan, dan menggerakkan apa yang tak bisa digerakkan logika. Suara pilihan bukanlah suara yang selalu terdengar nyaring. Terkadang ia muncul dalam doa yang lirih, dalam tangis yang tersembunyi, atau dalam bisikan batin saat kau hampir menyerah. Namun justru dalam saat-saat paling sunyi itulah, suaramu menjadi paling kuat. Karena kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa keras kau berbicara, tapi dari seberapa dalam kau menyatu dengan kebenaran yang tak bisa ditawar. Itulah mengapa iblis tidak gentar pada suara palsu, tapi ia gemetar pada suara yang lahir dari hati yang sudah terbakar oleh panggilan Tuhan. Suara yang telah melewati proses luka, kecewa, dan kehilangan, namun tetap tidak mati. Suara seperti itu tidak bisa dibungkam. Pernahkah engkau merasa bahwa kata-katamu diabaikan, seolah tidak ada yang peduli? Jangan tertipu oleh keheningan di sekitarmu. Karena ketika engkau berbicara dengan keyakinan, suaramu tidak hanya menuju telinga manusia. Ia menembus atmosfer rohani, ia dicatat oleh langit. Dan seringkali justru ketika dunia tidak mendengar, langit sedang mengatur segalanya. Bahkan ketika engkau hanya mengucap satu kalimat dengan iman, sesuatu di alam spiritual bisa berubah. Suaramu tidak selalu membutuhkan panggung, ia hanya butuh kesadaran. Kesadaran bahwa engkau adalah pembawa pesan, bukan untuk sekadar bicara, tetapi untuk menyampaikan frekuensi ilahi. Dan saat engkau menyadari hal itu, kau tidak akan menggunakan suaramu sembarangan lagi. Setiap kalimatmu akan menjadi doa, setiap pernyataanmu akan menjadi deklarasi. Dan setiap keheninganmu pun akan menjadi perlawanan terhadap kebisingan dunia yang tidak tahu arah. Karena mulai dari saat ini, engkau tahu, suaramu bukan milik dunia, tapi titipan Tuhan. Suara yang dicipta bukan untuk menyenangkan telinga, tapi untuk membangunkan hati. Suara yang tidak hanya menggema di bumi, tapi mengguncang tempat-tempat gelap di mana iblis bersembunyi. Dan percayalah, bahkan iblis pun tahu, ketika engkau bersuara dengan iman, ia tidak punya tempat untuk berdiri.
Bab 2. Suara yang membentuk takdir. Pernahkah kau bertanya, apakah nasib manusia sudah ditetapkan sepenuhnya? Ataukah masih ada ruang bagi kehendak untuk mengubah arah hidup? Banyak yang percaya bahwa takdir adalah seperti garis lurus yang tidak bisa diubah. Tapi itu keliru. Takdir bukanlah hukuman, ia adalah panggilan yang menunggu untuk dijawab. Dan yang menjawabnya adalah suaramu, suara yang keluar dari hati yang percaya, suara yang bukan sekadar keluhan, melainkan pengakuan iman. Setiap kata yang kau ucapkan dengan kesadaran adalah benih yang jatuh ke dalam tanah takdir. Maka berhati-hatilah, karena takdir tidak hanya ditulis oleh Tuhan, ia juga dibentuk oleh setiap suara yang kau lepaskan. Ketika engkau berbicara tentang harapan di tengah kegelapan, engkau sedang menulis ulang kisah hidupmu sendiri. Kata-kata bukan hanya bentuk ekspresi, tapi alat penciptaan. Ingatlah bagaimana dunia ini dimulai. Tuhan tidak membentuk dunia dengan tangan. Dia menciptakannya dengan suara. Jadilah terang, dan terang pun jadi. Itulah pola yang diwariskan kepada manusia. Bahwa suaramu bukan hanya gema, tapi kuasa. Ketika kau berkata, aku sanggup, padahal seluruh situasi berkata, kau akan gagal. Saat itulah suara ilahi dalam dirimu sedang mengambil alih ruang realitas. Tetapi suara yang membentuk takdir tidak muncul dari bibir yang asal bicara. Ia lahir dari jiwa yang pernah remuk namun tetap memilih untuk bersinar. Dari hati yang pernah dipatahkan tapi tetap percaya. Dan dari keyakinan bahwa Tuhan tidak menaruh kuasanya dalam suara sembarang orang. Suara itu bukan untuk membanggakan diri, bukan pula untuk menekan sesama. Ia lahir untuk menyatakan arah, untuk memperbaiki jalur, untuk menuntun langkah. Dan ketika engkau mulai berbicara, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, melainkan karena ingin menciptakan sesuatu, itulah saat takdirmu mulai dibentuk oleh tanganmu sendiri, lewat kekuatan suaramu. Lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah spiritual. Musa yang mengubah sejarah bukan dengan pedang, tapi dengan kata. Daud yang menghentikan raksasa dengan satu kalimat kepercayaan sebelum melempar batu. Bahkan Yesus yang saat menghadapi badai hanya berkata, diam, tenanglah, dan badai pun tunduk. Suara yang membawa iman tidak membutuhkan bukti, karena ia sendiri adalah bukti. Bukti bahwa apa yang keluar dari dalam dirimu lebih kuat dari apapun yang datang dari luar. Takdir tunduk bukan pada volume suaramu, tetapi pada kualitas isi dari keyakinan yang menggerakkannya. Maka jika kau merasa hidupmu tak menentu, jika kau berpikir bahwa takdirmu telah terkunci oleh masa lalu, ucapkanlah kebenaran dengan keyakinan. Bukan sekadar positif, tapi berkuasa. Suaramu bisa membuka pintu yang tertutup, menyembuhkan luka yang lama menganga, dan menulis ulang lembar yang semula penuh kehancuran. Takdir itu hidup, dan ia menunggu suara yang tepat untuk membentuknya. Dan suara itu adalah milikmu. Kau hanya perlu menyadari siapa yang telah menaruh kuasa itu di mulutmu. Dan saat kau menyadarinya, bahkan iblis pun tak mampu lagi menghalangi jalanmu. Bab 3. Daya guncang sebuah suara. Setiap zaman pernah diliputi oleh ketakutan. Dan dalam setiap ketakutan itu selalu muncul satu suara. Satu suara yang tak datang dari keramaian, tetapi lahir dari keheningan yang penuh keberanian. Suara yang tidak dibentuk oleh lingkungan, tetapi dipanggil oleh kebenaran. Itulah suara yang mengguncang, bukan karena kerasnya, tetapi karena asalnya, dari hati yang telah mengenal Tuhan, dan tidak lagi takut pada bayangan apapun. Suara seperti ini bukan sekadar didengar, ia dirasakan. Ia mengguncang keyakinan palsu, menampar kepura-puraan, dan menggoyang sistem yang selama ini nyaman dalam gelap. Dan ketika suara seperti itu muncul, tidak ada kekuatan jahat yang bisa tetap diam. Kita sering membayangkan bahwa dunia diubah oleh kekuatan otot, oleh senjata, oleh uang, atau kekuasaan. Tapi lihatlah lebih dalam, semua yang benar-benar mengubah sejarah dimulai dari satu suara. Suara yang berkata tidak ketika semua berkata ya. Suara yang berkata berhenti saat dunia melaju tanpa arah. Suara yang berkata, aku percaya, ketika seisi langit dan bumi tampak sepi. Dan ketika suara seperti itu terdengar,
Iblis tidak hanya terusik, ia gentar. Karena ia tahu, satu suara dari jiwa yang menyala lebih berbahaya dari 1000 lidah yang bicara tanpa arah. Ia tahu, suara seperti itu membawa energi langit. Dan suara itu bisa saja keluar dari mulutmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Bersedia untuk tidak ikut arus. Bersedia untuk berkata meski gemetar. Bersedia untuk menjadi gema dari kebenaran, meski harus berjalan sendiri. Suara yang mengguncang bukan selalu suara orang besar. Kadang ia datang dari anak muda yang lelah melihat ketidakadilan. Dari seorang ibu yang mendoakan anaknya dalam malam-malam panjang. Dari seorang asing yang menolak diam saat menyaksikan penderitaan. Dan Tuhan selalu memakai suara-suara itu, yang kecil di mata manusia, tapi besar di mata surga. Namun ada satu rahasia, suara yang mengguncang dunia adalah suara yang pernah mengguncang dirimu terlebih dahulu. Suara yang lahir dari luka, dari air mata, dari pencarian panjang dan pertarungan batin yang tidak diketahui siapapun. Dan justru karena suara itu telah mengubahmu, ia punya daya untuk mengubah dunia. Maka jangan abaikan suaramu hanya karena ia belum diteriakan di atas panggung. Jangan anggap remeh kalimat-kalimat kecilmu yang penuh iman. Karena bisa jadi kata-kata itulah yang membuat tembok kegelapan runtuh satu demi satu. Dan ketika engkau mulai menyadari kekuatan itu, mulailah bicara. Bukan untuk mengesankan, tapi untuk menggerakkan. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk membebaskan. Dan saat suaramu menyatu dengan suara surga, kau akan tahu, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Bahkan kekuatan tergelap pun akan tahu, bahwa ada satu suara yang tidak bisa dihentikan. Dan suara itu, sekarang keluar dari dalam dirimu. Bab 4, saat suaramu menjadi perlawanan. Dalam hidup ini, ada momen ketika diam bukan lagi bentuk kebijaksanaan, melainkan tanda kekalahan. Saat kebenaran diinjak, saat ketidakadilan dianggap biasa, saat kejahatan bersuara lebih nyaring dari kasih, maka suara kita bukan sekadar pilihan, ia menjadi perlawanan. Bukan perlawanan yang melukai, bukan kemarahan buta, tapi suara yang menolak tunduk pada gelap. Disitulah suaramu menjadi senjata, bukan dari logam, tapi dari iman. Sebab suara yang keluar dari keberanian hati bukan hanya melawan sistem dunia, tapi juga mengguncang wilayah spiritual yang sudah lama mendiamkan manusia dalam ketakutan. Iblis tidak takut pada suara-suara kosong. Ia tidak gentar dengan argumen cerdas atau kata-kata indah. Tapi ia mulai gemetar ketika ada suara yang lahir dari kehidupan yang disucikan. Suara yang dibentuk dari penderitaan yang tidak membuatmu pahit, tetapi membuatmu semakin tajam. Suara yang diukir oleh doa dalam malam-malam panjang, di mana engkau memilih tetap percaya meski tidak melihat jalan keluar. Suara seperti itu adalah perlawanan rohani. Ia tidak menghina, tidak membenci, tapi juga tidak mundur. Ia berdiri di tengah badai dan berkata, "Aku masih percaya pada cahaya," dan suara itu bisa menjadi milikmu. Bahkan jika sebelumnya kau pernah bungkam karena trauma, bahkan jika dulu kau pernah memilih diam karena takut, hari ini suara itu bisa dibangkitkan kembali. Karena di balik semua luka, ada keberanian yang sedang menunggu untuk dinyalakan. Kau tidak harus menjadi sempurna untuk bersuara. Kau hanya perlu jujur, dan setiap kejujuran yang diucapkan dari tempat yang dalam, dari tempat di mana Tuhan pernah menjamahmu, memiliki kekuatan untuk merobohkan benteng kebohongan yang sudah bertahan bertahun-tahun. Inilah saatnya engkau melihat suaramu bukan sebagai sesuatu yang kecil, melainkan sebagai tanda kehadiranmu dalam pertarungan besar ini. Kau bukan hanya seseorang yang hidup untuk bertahan. Kau adalah pembawa suara yang ditanamkan dari surga. Dan dalam suara itu ada kebenaran yang tidak bisa ditukar. Ada kasih yang tidak bisa dibungkam. Dan ada api yang tidak akan padam meski seluruh dunia mencoba memadamkannya. Itulah mengapa setiap kali engkau bersuara dengan iman, sesuatu di alam gelap menjadi gugup. Karena terang sedang datang, maka hari ini biarkan suaramu menjadi perlawanan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Bukan untuk menunjukkan kekuatanmu, tapi untuk menunjukkan siapa yang berjalan bersamamu.
Dan ketika engkau berbicara, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin menyatakan terang, itulah suara yang tidak bisa dihentikan. Dan sekali lagi, bahkan iblis pun tahu suara seperti itu adalah tanda bahwa pertempuran sudah tidak lagi seimbang. Sebab engkau telah berdiri dan engkau telah bersuara. Bab 5. Saat suara menyembuhkan luka. Ada luka-luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi membekas kuat di dalam jiwa. Luka karena ditinggalkan, luka karena dikhianati, luka karena harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan. Dan yang paling menyakitkan, luka karena pernah bersuara tapi tidak didengar. Banyak orang yang hidup dalam diam, bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena sudah terlalu lama bicara dalam sunyi. Namun ketahuilah ini, suara yang pernah dibungkam oleh luka, bisa menjadi suara yang menyembuhkan jika engkau bersedia mengizinkan Tuhan mengubahnya. Tidak semua penyembuhan datang lewat tangan. Ada penyembuhan yang datang lewat kata-kata. Ketika seseorang berbicara dari tempat di mana ia dulu terluka, dan suaranya membawa pengharapan, maka itu lebih dari sekadar narasi. Itu adalah aliran penyembuhan. Kau mungkin tidak tahu, tapi suaramu bisa menjadi pelipur untuk jiwa orang lain. Saat kau berkata, "Aku pernah hancur tapi aku tidak tinggal di sana," maka orang lain akan tahu bahwa mereka juga bisa bangkit. Suaramu bukan hanya pantulan pengalaman. Ia adalah perpanjangan dari pemulihan. Iblis ingin kau tetap diam, bukan karena kau tidak penting, tapi karena ia tahu suaramu yang telah melewati proses akan membawa terang yang tidak bisa dia tahan. Ia tahu bahwa jika engkau mulai berbicara dari tempat luka yang sudah Tuhan pulihkan, kau bukan hanya akan menyembuhkan dirimu, tapi juga membebaskan orang lain. Maka ia menanam rasa malu. Ia membisikkan, "Jangan cerita. Siapa yang peduli?" Tapi hari ini, kebenaran berkata lain. Suaramu dibentuk justru untuk menyentuh luka orang lain, dengan kelembutan dan kekuatan yang hanya datang dari kasih Tuhan. Ingat, penyembuhan bukan hanya soal selesai menangis, tapi soal berani bersuara lagi, dengan nada yang berbeda. Dulu kau bersuara dari ketakutan, sekarang kau bersuara dari kasih. Dulu dari kemarahan, sekarang dari pemahaman. Dulu dari kehancuran, kini dari kebangkitan. Dan suara seperti itu, suara yang telah melewati api namun tidak terbakar, suara yang telah tenggelam namun tidak mati, suara seperti itu adalah suara yang menyembuhkan bahkan sebelum kau selesai mengucapkan kalimatmu. Karena ia membawa roh damai, bukan hanya isi pesan. Jadi, bersuaralah. Ceritakan lukamu, bukan untuk membanggakan penderitaan, tapi untuk menunjukkan bahwa pemulihan itu nyata. Jadilah suara yang menuntun orang keluar dari kegelapan mereka. Biarkan kata-katamu menjadi seperti tangan Tuhan yang tak terlihat, mengusap pelan luka-luka lama, menghidupkan harapan baru. Dan pada saat engkau berbicara, bukan dari trauma, tapi dari kasih yang telah tumbuh setelah luka. Percayalah, bahkan iblis pun akan tahu, engkau bukan korban. Engkau adalah penyembuh yang dipilih, dan suaramu adalah alat surgawi yang tidak bisa dihentikan. Bab 6. Suara yang tidak bisa dibeli. Di dunia yang dipenuhi transaksi, ada satu hal yang tidak bisa dibeli. Suara yang tulus. Suara yang tidak dibentuk oleh popularitas, bukan hasil kompromi, bukan suara yang ikut arus demi kenyamanan, melainkan suara yang lahir dari prinsip, dari kejujuran, dari kesetiaan pada suara Tuhan yang lebih dalam dari bisikan dunia. Suara seperti ini tidak terdengar setiap hari karena ia langka, tapi ketika ia muncul, ia mengguncang. Bukan karena kerasnya tetapi karena murninya. Dan itulah yang membuat iblis gentar, karena suara yang tidak bisa dibeli juga tidak bisa dihentikan. Kau bisa membungkam seseorang dengan uang, bisa membeli opini, bisa memoles cerita. Tapi suara yang lahir dari integritas tak bisa dibungkam oleh apapun. Ia mungkin tidak disukai, ia mungkin tidak disorot kamera, tapi ia diakui oleh surga. Suara yang tidak mau menjual kebenaran demi pengakuan akan selalu terasa asing dalam sistem dunia. Tapi di mata Tuhan, suara itulah yang paling berharga. Karena suara seperti itu adalah nyala dari roh yang tidak tunduk pada apapun selain kasih dan kebenaran.
Terkadang engkau akan merasa sendirian dalam perjuangan mempertahankan suara murnimu. Akan ada bisikan, sedikit kompromi saja. Akan ada godaan untuk melembutkan kebenaran demi kenyamanan orang lain. Tapi suara yang dilumuri kompromi kehilangan daya surgawinya. Ia menjadi gema dari dunia, bukan cermin dari Tuhan. Dan ketika engkau menolak untuk menjual suara yang telah Tuhan percayakan padamu, saat itulah engkau menjadi ancaman nyata bagi kerajaan kegelapan. Karena iblis tahu, selama suaramu bisa dibeli, engkau tidak berbahaya. Tapi saat engkau tak bisa dibeli, engkau tak bisa dikendalikan. Dan jangan pikir suara yang tidak bisa dibeli harus selalu lantang atau heroik. Terkadang ia terdengar dalam bisikan seorang ibu yang tetap berdoa meski keputusasaan melanda. Dalam nasihat sederhana dari orang tua yang tidak goyah oleh zaman. Dalam seorang muda yang berkata, "Aku tidak ikut karena itu bukan jalanku." Sederhana tapi penuh kuasa. Suara seperti itu memancarkan sesuatu yang langka, sesuatu yang tak bisa dimanipulasi. Dan ketika suara itu muncul, dunia merasa terguncang tanpa tahu kenapa. Karena ia membawa sesuatu yang berasal dari tempat yang lebih tinggi, tempat di mana kemurnian masih suci. Jadi, peliharalah suaramu. Jangan jual ia demi pengakuan sesaat. Jangan kompromikan dia demi keamanan palsu. Karena suara yang tidak bisa dibeli adalah suara yang Tuhan pakai untuk mengubah dunia. Ia mungkin tidak viral, tapi ia akan kekal. Dan saat engkau memilih untuk tetap berdiri, saat engkau berkata walau tidak semua mengerti, saat engkau menolak menjual hatimu demi panggung, surga mencatat dan iblis pun tahu, engkau telah menjadi suara yang berbeda, suara pilihan, suara yang tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa dihentikan. Bab 7. Ketika suara menjadi doa yang hidup. Tidak semua doa terucap dengan mata terpejam dan tangan terangkat. Ada doa-doa yang hidup dalam tindakan, dalam keputusan, dalam suara yang terus berdiri meski diterpa badai keraguan. Ketika engkau berbicara dengan hati yang terarah kepada Tuhan, maka suaramu bukan sekadar ucapan, itu adalah doa yang hidup. Ia bukan hanya memohon sesuatu, tetapi mengalirkan kehadiran Tuhan ke dalam ruang-ruang yang hampa makna. Dan suara seperti itu tidak hanya mengubah orang lain, ia terlebih dahulu menguduskanmu. Suaramu bukan hanya alat untuk menyampaikan pikiran, tapi wadah untuk menghadirkan Roh Kudus. Ketika engkau memilih berbicara dengan kasih, saat kau berkata dengan iman di tengah ketakutan, itulah suara yang mengundang surga turun ke bumi. Iblis tidak takut pada doa yang dihafal, tapi ia gentar pada suara yang menjadi doa dalam setiap kalimatnya, yang menyuarakan keadilan, kesabaran, pengampunan, dengan kehadiran ilahi. Karena di balik setiap kata yang diucapkan dengan hati yang berserah, ada malaikat-malaikat yang bergerak, ada atmosfer yang berubah. Seringkali orang berpikir doa hanya untuk ruang sunyi, tapi sesungguhnya suara yang dibaptis oleh Roh Tuhan bisa menjadi doa di pasar, di kantor, di jalan, di ruang keluarga. Bukan soal tempat, tapi soal hati yang sadar bahwa setiap ucapan punya bobot kekekalan. Dan jika engkau menjadikan hidupmu sebagai ruang pertemuan dengan Tuhan, maka setiap kali engkau berbicara, engkau sedang menyebarkan kemuliaan. Tidak harus berkata amin di akhir kalimat. Karena kalimatmu sendiri telah menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Inilah suara yang membuat iblis mundur. Suara yang tidak hanya berisi isi kepala, tetapi isi roh. Suara yang penuh pengampunan saat dunia memilih membalas dendam. Suara yang berkata, aku mengerti ketika dunia memilih untuk menghakimi. Suara yang tidak menekan, tapi mengangkat. Dan semakin engkau hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan, semakin suaramu akan menjadi instrumen yang kudus. Suara itu akan membawa damai di tempat yang penuh kekacauan. Ia tidak harus banyak. Kadang satu kalimat cukup untuk membuat hati yang mati, hidup kembali. Jadi mulai hari ini, biarkan suaramu menjadi doa yang hidup. Bukan sekadar permohonan kepada Tuhan, tetapi jawaban dari Tuhan bagi dunia. Biarkan nada suaramu menjadi jembatan kasih. Biarkan setiap ucapanmu menjadi nyanyian yang tak terdengar oleh telinga biasa, tapi menggema di alam roh. Dan saat engkau menyadari bahwa suaramu bisa membawa hadirat ilahi ke tengah dunia yang bingung dan terluka,
engkau akan tahu, bukan hanya manusia yang mendengar, surga pun ikut menyimak. Dan iblis, ia akan bergetar, karena engkau sedang tidak sekadar berbicara, engkau sedang mendoakan dunia dengan hidupmu. Bab 8. Suaramu adalah cermin identitas ilahi. Banyak orang kehilangan arah bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Dunia ini pandai memberi label: gagal, pecundang, tidak layak, terlalu lambat, terlalu lemah. Dan lama-kelamaan orang mulai mempercayai label itu. Mereka diam, mereka menarik diri, mereka berhenti bersuara karena merasa tidak berhak. Tapi yang perlu kau tahu adalah ini: suara yang keluar dari mulutmu adalah cermin dari siapa dirimu. Dan jika suaramu lahir dari sumber yang benar, maka suaramu bukan hanya gema isi kepala, ia adalah pantulan identitas ilahi yang ada di dalam dirimu. Kau bukan sekadar manusia biasa. Kau adalah ciptaan yang dihembusi napas Tuhan. Dan karena itu, suara yang keluar darimu punya jejak kekekalan. Ketika engkau mulai berkata jujur, ketika engkau memilih bicara dari kasih, ketika engkau menyatakan kebaikan di tengah kekacauan, engkau sedang mengafirmasi identitasmu sebagai anak Allah. Dan suara yang datang dari identitas surgawi akan selalu bertabrakan dengan sistem dunia yang palsu. Ia akan dipertanyakan, ditantang, bahkan dicemooh. Tapi jangan mundur, karena suaramu bukan produk dunia, ia dibentuk di surga. Iblis paling takut pada orang yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Karena orang seperti itu tidak mudah digoyahkan. Ia bisa jatuh, tapi tidak hancur. Ia bisa menangis, tapi tidak kehilangan arah. Dan yang paling menakutkan bagi kegelapan adalah ini: ketika orang yang pernah tertindas, pernah dianggap tidak berguna, tiba-tiba bangkit dan mulai bersuara. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan kejelasan siapa dirinya di dalam terang. Dan suara seperti itu menjadi gema otoritas surgawi. Suara yang tidak datang dari ego, tapi dari pengenalan akan kasih yang membebaskan. Jangan biarkan dunia mendikte bagaimana engkau berbicara. Jangan biarkan masa lalumu menentukan nada suaramu hari ini. Engkau telah ditebus, engkau telah diangkat, dan engkau diutus bukan untuk menggemakan kepalsuan, tetapi untuk menyuarakan kebenaran tentang siapa Tuhan dan siapa dirimu di dalamnya. Dan ketika engkau berkata, "Aku tidak akan tunduk pada label palsu itu lagi," maka engkau tidak hanya memerdekakan dirimu. Engkau sedang membebaskan banyak jiwa lain yang diam-diam menunggu seseorang cukup berani untuk menjadi otentik. Ingat ini, suaramu bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan. Suaramu adalah deklarasi identitas. Suara yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan akan berbicara dengan nada yang tidak bisa dipalsukan. Bukan keras karena takut, tapi mantap karena sadar. Dan ketika engkau menyuarakan siapa engkau sebenarnya, bukan berdasarkan apa kata dunia, tapi berdasarkan apa kata surga, saat itulah suaramu menjadi cermin, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi banyak orang yang sedang mencari siapa mereka. Dan itulah yang membuat iblis gemetar, karena engkau telah ingat siapa engkau, dan engkau telah bersuara. Bab 9. Suara yang berdiri saat semua diam. Ada saat-saat di mana dunia menjadi terlalu bising, namun kosong. Banyak kata, sedikit kebenaran. Banyak sorakan, sedikit keberanian. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Tuhan masih mencari satu suara yang berani berdiri ketika yang lain memilih diam. Bukan karena tidak takut, tapi karena tahu ketika semua diam untuk menyelamatkan diri, satu suara yang tetap berdiri demi kebenaran bisa menjadi mercusuar di tengah badai. Suara seperti itu bukan populer, tapi ia dicatat, bukan di atas panggung, tapi di dalam kerajaan surga. Engkau tidak dipanggil untuk menjadi gema dari kebisuan orang banyak. Engkau dipanggil untuk menjadi suara di padang gurun, suara yang membangunkan nurani, suara yang mungkin tidak disambut, tapi tidak bisa diabaikan, suara yang menegur dengan kasih, yang menuntun dengan kelembutan. Dan ya, kadang engkau akan merasa seperti sendirian, tapi suara yang berdiri sendiri bersama Tuhan selalu lebih kuat dari ribuan suara yang diam demi kenyamanan. Karena keberanian tidak selalu berteriak. Kadang keberanian hanya berkata, "Aku tidak akan ikut diam."
Ketika engkau berbicara di saat kebenaran dibungkam, engkau sedang menjadi suara kenabian. Suara yang tidak bicara karena popularitas, tetapi karena perintah dari dalam jiwa. Suara yang membawa nurani ke tengah kebutaan moral. Suara yang tidak ikut bertepuk tangan saat yang jahat ditepikan. Suara seperti itu bisa tampak kecil, tapi gaungnya mencapai dimensi yang tak terlihat. Dan iblis membenci itu, karena ia tahu, selama semua orang memilih diam, ia bisa mengendalikan narasi. Tapi saat satu saja bersuara, rencananya terguncang. Dunia tidak butuh lebih banyak suara yang ikut-ikutan. Dunia butuh suara yang berdiri, walau sendiri. Dan engkau punya itu. Jangan tunda, jangan cari alasan. Karena bisa jadi, keberanianmu menjadi pembuka jalan bagi banyak orang lain yang diam karena takut. Kadang suara pertamalah yang membuka pintu keberanian bagi suara-suara lain untuk menyusul. Seperti api kecil yang menyalakan hutan, satu suara bisa membakar ketidakadilan. Tapi hanya jika ia berani berbicara saat semuanya memilih aman. Jadi hari ini, izinkan suaramu berdiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan kasih yang tak mau diam terhadap ketidakadilan. Bukan untuk melawan orang, tapi untuk menegakkan cahaya. Karena di tengah dunia yang semakin kebal terhadap kebenaran, satu suara yang tetap jujur adalah suara yang paling dibutuhkan. Dan saat engkau berdiri dengan suara yang lurus, tidak dipelintir oleh ketakutan atau kompromi, engkau sedang menyalakan obor ilahi di tempat gelap. Dan percayalah, di saat itu, bahkan iblis pun tahu, engkau adalah suara yang tidak bisa dipadamkan. Bab 10, suaramu akan tetap bergema setelah engkau diam. Akan datang waktunya di mana suara kita tak lagi terdengar oleh telinga dunia. Napas terakhir akan tiba. Panggung akan meredup, keramaian akan bubar. Tapi pertanyaannya bukanlah seberapa keras kita pernah bersuara, melainkan apakah suara kita pernah membawa terang? Apakah saat kita tak lagi berbicara, masih ada gema kebaikan yang tertinggal? Masih adakah hati yang berubah karena suatu ketika engkau memilih bersuara bukan demi dirimu, tapi demi kebenaran yang kekal? Suaramu adalah warisan rohani. Ia bukan milikmu semata. Ia adalah alat titipan, suara surgawi yang diberikan untuk membentuk bumi. Dan suara yang lahir dari kasih, iman, pengampunan, dan kebenaran tidak akan mati bersama tubuh. Ia akan terus bergaung di dalam ingatan anak-anakmu, dalam tindakan orang-orang yang pernah kau kuatkan, dalam keberanian seseorang yang suatu hari nanti berkata, "Aku bersuara karena dulu dia pernah bersuara untukku." Seperti lilin yang telah padam tapi meninggalkan wangi, suaramu bisa menjadi warisan keabadian. Jangan menunggu sempurna untuk mulai bersuara. Jangan menunggu semua orang mendengar baru kau merasa pantas. Karena suara yang paling murni seringkali terdengar paling sunyi, tapi bukan sunyi karena lemah, melainkan sunyi karena tulus. Dan suara seperti itu tidak hanya menyentuh telinga, tapi masuk ke dalam relung hati. Dunia bisa lupa apa yang kau lakukan, tapi mereka tidak akan pernah lupa apa yang kau ucapkan di saat mereka membutuhkannya. Dan itulah gema surgawi yang akan terus hidup, bahkan setelah engkau diam. Iblis tidak takut pada suara yang keras tapi kosong. Ia takut pada suara yang mengandung warisan. Suara yang tidak hanya berbicara, tapi menanam. Dan ketika engkau memilih untuk menanam lewat kata-katamu, penghiburan, pengharapan, kebenaran, keberanian, engkau sedang menabur di ladang kekekalan. Buahnya mungkin tidak kau lihat hari ini. Tapi suatu hari, entah siapa yang memetiknya, akan tahu suara itu berasal dari seseorang yang berjalan bersama Tuhan. Seseorang yang pernah ada dan suaranya tidak pernah benar-benar hilang. Dan pada akhirnya, ketika semua ini selesai dan dunia menutup lembarannya atas kisahmu, akan ada satu suara terakhir yang engkau dengar. Suara yang paling penting. Suara Sang Pencipta yang berkata, "Aku mendengar suaramu, aku menyaksikan keberanianmu, aku mencatat setiap kata yang kau ucapkan demi aku." Dan di saat itu, engkau akan tahu bahwa suaramu bukan hanya membuat iblis gemetar, tapi juga membuat surga tersenyum, karena engkau telah menjadi suara yang diutus. Dan suara seperti itu akan terus bergema selama-lamanya. Sekarang engkau tahu
bahwa suaramu bukan hanya getaran di udara, ia adalah instrumen surgawi, dibentuk, dipilih dan diutus untuk mengubah dunia. Jangan lagi menyembunyikannya, jangan lagi mengecilkan kekuatannya, karena ketika engkau bersuara, Tuhan ikut berbicara bersamamu. Gunakan suaramu untuk menyembuhkan, bukan melukai, untuk membangun, bukan meruntuhkan, untuk menerangi, bukan membakar. Dan ketika hari-hari gelap datang, ingatlah ini, suara yang berasal dari terang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan. Engkaulah suara pilihan Tuhan, dan selama engkau memilih untuk terus berbicara dengan kasih dan keberanian, bahkan iblis pun tak punya tempat untuk berdiri. Bersuaralah, dunia sedang menunggu, dan surga sedang menyimak.